Siapa yang punya toko di sini? Nah, biasanya kalau gua pribadi ngeliatin saudara gua gitu ya, itu dia punya toko juga. Nah, itu balasinnya biasanya sangat panjang gitu ya. Seperti biasa orang-orang itu pasti tanya gitu ya tentang produk-produknya yang ingin dia beli dan dia pengen make sure gitu ataupun pengen mastiin. Biasanya pemilik toko itu sampai hire orang gitu ya, hire orang khusus untuk jawabin pertanyaan ataupun balesin chat dari pembeli. Nah, di zaman kayak gini itu udah ada sebenarnya solusi yang lebih murah dan lebih mudah untuk gantiin yang namanya customer services-nya. Gimana tuh caranya? Ya, kita di sini akan pakai AI. Nah, di sini kita akan belajar gimana caranya buat customer services ataupun ya admin di Telegram. Jadi kita bisa tanya jawab dengan pelanggan selama 24 jam nonstop gitu ya. Dan ini gua pikir jauh lebih murah dibandingkan kalau teman-teman hire yang namanya customer services biasa di awal. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Ya, seperti biasa teman-teman silahkan buat workflow-nya terlebih dahulu. Seperti namanya karena Telegram CS, jadi kita perlu trigger teman-teman. Pertama kali yang kita perluin itu Telegram. Dan di sini gua pengen nerima pesan, jadi pesannya secara private ke botnya. Nah, gua di sini akan pilih on message. Di itu untuk nerima pesannya teman-teman. Nah, di sini kita silahkan tes dulu gitu ya. Kita coba. Ya udah execute, udah berhasil execute. Tidak ada masalah seharusnya. Sini juga ada beberapa pesannya. Kita bisa langsung balik aja ya. Nah, karena kita udah punya Telegramnya, kita selanjutnya set bagian AI-nya teman-teman. Nah, untuk bagian AI-nya teman-teman pilih aja yang AI. Terus teman-teman pilih yang AI agent. Di sini ada yang merah ya, berarti ini ada yang nggak bisa. Teman-teman gampang aja, tinggal ganti ya ke define below. Ini from usernya, teman bisa ganti. Soalnya di sini teman-teman langsung drag and drop aja misalnya ya. Kita cari yang bagian teks. Terus teman-teman bisa tambahin set modelnya. Di sini kalau teman-teman lihat ya di video gua yang sebelumnya, tuh gua ada setting LLM yang gratis. Dan di sini gua akan pakai itu lagi. Di sini gua akan pilih model yang lama 3.3 70 billion instruct turbo. Ini model yang lama bukan model yang baru. Berarti ya ini udah cukup banget teman-teman untuk kebutuhan teman-teman semuanya. Oke, di sini gua udah setting OpenAI chat modelnya. Nah, di CS Telegram ini gua pengen ada beberapa langkah ataupun hal gitu ya yang harus dipenuhin. Nah, seperti toko pada umumnya, ya namanya toko pasti punya daftar produk gitu ya, dan di daftar produk ini gua akan tambahin beberapa hal ya, ataupun gua punya informasi beberapa hal seperti nama, deskripsi, dan juga harga teman-teman. Nah, untuk itu gua udah bikin dummy, ini silahkan teman-teman pakai buat toko teman-teman sendiri ataupun ya teman-teman bebas bisa bikin dummy. Di sini gua udah bikin ya sheet yang namanya daftar produk. Di sini kita akan pakai Google Sheet sebagai sumber informasinya. Ya, lalu kemudian kita akan balikin informasi dari Google Sheet itu ke AI-nya teman-teman. Untuk dapetin informasi dari produknya itu sendiri gampang aja sebenarnya teman-teman, silahkan tambahin tools. Teman-teman pilih yang sheet ya, atau teman-teman bisa cari aja Google Sheet. Nah, teman-teman tambahin. Di sini gua udah setting untuk Google Sheet-nya. Kalau teman-teman belum setting, silahkan teman-teman lihat video gua yang sebelumnya ya, implementasi untuk Google. Di situ gua udah sertain caranya juga. Kita set manual gitu ya. Kenapa gua set manual? Karena di sini kita perlu kasih informasi biar AI-nya tuh ngerti gitu ya kalau ini adalah sumber informasi dari produknya. Oke, kayak gini. Ini AI-nya udah tahu gitu ya kalau ini adalah sumber informasi dari seluruh produknya. Nah, untuk namanya sendiri mungkin gua akan ganti juga. Jadi kita perlu yang spesifik misalnya kayak all products kayak gini, kita udah spesifik. Di sini untuk dokumennya kita pilih yang sesuai namanya itu tadi teman-teman, karena gua pakai nama daftar produk, kita pilih yang daftar produk. Terus yang sheet ya, ini sheet yang pertama cuman ada produk aja, jadi kita pilih yang produk aja gak masalah. Nah, ini teman-teman bisa langsung exit. Oke, setelah teman-teman set kayak begini gitu ya, teman-teman silahkan untuk tes aja. Di sini kita bisa langsung tes workflow-nya terlebih dahulu. Dia nunggu pesan ya, dan ini gak ada hasilnya teman-teman. Jadi seharusnya ini gak kebalikin hasilnya ke Telegram. Udah ini gak masalah. Kita copy aja misalnya di sini gua pengen nyari harga dari Luminous Silk Foundation. Jadi Luminous Silk Foundation di sini harganya 250.000. Oke, kita langsung tes aja. Kayak ini udah selesai. Nah, ini kalau teman-teman lihat gitu ya, ini sampai OpenAI chat modelnya itu dijalankan 2 kali. Jadi cara logika gitu ya, itu seharusnya dia ngejalanin OpenAI chat modelnya terlebih dahulu, terus dia nyari produknya, dan dia udah pintar ya, dia bisa nyari produknya, terus dia ngembaliin lagi ke OpenAI chat modelnya itu sendiri. Oke, di sini kita coba lihat gitu ya hasilnya teman-teman, klik aja yang OpenAI chat model. Nah, di sini ada hasilnya dari generation-nya yaitu
harga Luminous Steel Foundation adalah 250.000. Nah, ini hasilnya udah bener ya teman-teman, ini udah sesuai dengan bahasa yang ditanyakan ke modelnya sebenarnya. Cuman di sini biasanya gitu ya, itu ada beberapa kasus yang buat bahasanya itu jadi aneh. Jadi di sini gua akan tambahin gitu ya sistem prompt. Nah, kenapa kok sistem prompt ini butuh gitu ya, ini kita coba make sure gitu ya, ataupun kita coba perintah yang lebih dalam lagi untuk AI-nya itu ngebalasinnya sesuai hasilnya. Nah, di sini gua akan tambahin sistem message-nya, di sini kita bisa lebih maksa AI untuk ngehasilin yang sesuai kita mau. Nah, yang pertama kali mungkin teman-teman bisa tambahin gitu ya, ataupun kita bisa kasih peran seperti biasa. Di sini karena gua pakai toko kecantikan gitu ya, gua akan tambahin toko kecantikan misalnya, ataupun ya beauty shop dan segala macamnya kita tambahin kayak gitu. Jadi karena barang-barang ya barang-barang beauty kita bisa tambahin barang-barang beauty misalnya seperti itu. Terus setelah teman-teman tambahin seperti ini misalnya teman-teman bisa tambahin juga misalnya biar lebih pasti ya. Jadi kita perlu benerin gitu alurnya. Di mana alurnya kita harus panggil dari tools terlebih dahulu. Jadi kita kasih tahu informasi ke AI-nya itu sendiri kalau kita itu punya yang namanya tools, teman-teman. Ya di sini gua ambil informasinya terlebih dahulu dari produknya ataupun Google Sheets-nya itu sendiri, teman-teman. Kemudian seperti halnya toko di Indonesia gitu ya, kita kan kebanyakan pasti bilang selamat ataupun ya bilang hal-hal yang lain seperti terima kasih sudah menghubungi dan lain-lain. Teman-teman bisa tambahkan misalnya ya, kita buat untuk modelnya ini bisa ngerti gitu ya, untuk bisa lebih ngerti dalam bahasa Indonesia misalnya. Yang pertama mungkin gua akan pastikan gitu ya, setelah kita pastikan untuk membalas dalam bahasa Indonesia, tentunya kita bisa nambahin hal lain misalnya. Nah, di sini gua akan tambahin sapaan atau greeting-nya gitu ya, tapi karena kita butuh gitu ya informasinya. Nah, seperti biasa teman-teman bisa pindah ke expression. Terus teman-teman kalau teman ingat gitu ya dari video gua beberapa yang sebelumnya itu gua juga kasih tahu teman-teman bisa pakai yang namanya now. Oke, teman-teman bisa pilih now. Jadi ini ngasih informasi tanggalnya. Ya di sini gua pastikan juga gitu ya bahasanya itu juga selalu sopan, terus gunakan kalimat-kalimat ya bahasa Indonesia yang baik gitu ya seperti terima kasih dan lain-lain. Nah, di sini seharusnya kita udah oke. Teman-teman silahkan back aja. Nah, teman-teman bisa save dulu ya. Jadi biar gak ada problem kedepannya teman-teman bisa save aja takutnya tiba-tiba mati lampu ataupun gimana. Nah, teman-teman di sini gua akan coba tambahin memorinya juga ya. Jadi gua sebelum tambahin balasannya nanti gua akan tambahin memorinya terlebih dahulu. Salah satu hal yang cukup menarik gitu ya karena kita bisa tambahkan ingatan ataupun memori ke AI ini. Nah, untuk memori ini sendiri teman-teman bisa pilih gitu ya banyak banyak memori sebenarnya. Cuman karena kita di sini masih awal gitu ya dan gua gak perlu yang sangat melekat memorinya atau gak ataupun gak perlu yang terlalu persisten, kita pilih yang namanya simple memory aja teman-teman. Nah, setelah teman-teman pilih yang simple memory gitu ya, teman-teman akan dikasih peringatan juga gitu ya kalau error karena ini kita bikin custom dari Telegram Trigger. Teman-teman pilih yang define below aja. Nah, terus teman-teman akan dikasih key. Nah, untuk key ini sebenarnya ya sama seperti ID teman-teman. Ini akan diingat gitu ya berdasarkan informasi yang teman-teman kasih. Nah, biasanya dari kebanyakan chat gitu ya kalau teman lihat misalnya kita lihat gitu ya untuk Telegram, biasanya Telegram itu kan per user gitu ya teman-teman. Nah, kita perlu pilih yang per user teman-teman. Sebenarnya banyak lagi gitu ya ataupun banyak-banyak skema yang lain gitu yang bisa dipakai untuk memori ini, cuman di sini gua akan pakai per user ataupun ya per pengguna di sini kita akan pilih gitu ya. Nah, untuk penggunanya itu sendiri ataupun key-nya itu sendiri, teman-teman bebas sebenarnya mau pakai apa aja misalnya kayak username bisa pakai first name ataupun last name ataupun ya ID. Ya kalau username mungkin ini terlalu sensitif gitu ya ataupun first name dan last name biasanya orang juga bisa double gitu ya, nanti ini bisa bikin error. Di sini gua prefer ataupun sarankan ke teman-teman itu coba pakai ID aja, ini gak ada masalah juga kita pakai ID. Oke, kayak gini. Nah, untuk konteks window link-nya di sini teman-teman bisa pilih gitu ya kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya ini berapa banyak interaksi yang model terima itu sebagai konteksnya. Jadi kalau kita pilih di sini misalnya 5, ya otomatis pilih dari 5 interaksi ataupun 5 chatnya teman-teman. Nah, untuk ini gua mungkin akan coba tambahin ke 10 gitu ya. Karena biasanya di kebanyakan kasus misalnya kalau gua tanya ke beberapa toko itu bisa sampai lebih dari 5 ya. Biasanya sampai 10 sih kalau gua pribadi ini sesuaikan aja. Misalnya kalau teman-teman punya
kasus masing-masing gitu ya. Biasanya ada orang yang tanya sampai berulang-ulang kali, silahkan teman-teman sesuaikan lagi. Nah, oke, ini kita udah tambahin, kita back to canvas. Nah, ini kita tarik aja biar lebih rapi. Di sini gua coba susun ya, biar nggak terlalu chaos. Nah, terus di sini buat balas pesannya gitu ya, kita tambahin yang namanya Telegram lagi, teman-teman. Kita tambahin Telegram, ya kemudian kita pilih send text message karena di sini kita cuman pakai teks gitu ya. Jadi gak ada masalah kalau teman-teman cuman pilih yang teks aja. Kemudian di sini kita udah punya resource yang benar, operation yang benar, yaitu message dan send message. Teman-teman silahkan pilih chat ID-nya. Nah, untuk chat ID-nya teman-teman pastikan kalau sebelumnya pilih ID-nya itu ID, ya teman-teman pilih ID lagi gitu ya. Kita di sini pilih ID, jadi kita ambil yang from ID ini, kita pilih terus di sini kita tambahkan teks. Nah, yang kemudian kita punya teks gitu ya. Nah, teksnya ini output yang kita dapatkan dari AI agent-nya itu sendiri, teman-teman. Jadi kita langsung kembalikan AI agent-nya di sini. Untuk reply markup-nya teman-teman silahkan kosongin aja, itu gak masalah. Oke, seharusnya kita udah berhasil gitu ya untuk setting dari AI agent ini. Nah, sekarang kita akan coba ya. Misalnya gua di sini pengen cari beberapa informasi produk ya. Misalnya kayak Luminous Silk Foundation. Oke, nanti gua akan tanyakan ya ke CS-nya itu gimana sih deskripsi ataupun bisa nggak sih deskripsi ini tuh seperti apa. Terus kita bakal tanya kira-kira berapa harganya. Nah, simpel itu aja sebenarnya. Cuman kita langsung tes di sini. Yang pertama teman-teman silahkan klik tes workflow aja. Kayak gini. Di sini kita secara manual ya. Oke, kita di sini tanya gitu ya, apa itu Luminous Silk Foundation. Dia akan nunggu beberapa saat. Ya, dia sedang proses, teman-teman. Di sini udah kekirim. Ini kalau teman-teman lihat, nah dia udah ngebalesin sesuai yang kita mau, teman-teman. Jadi, ya teman-teman lihat di sini, selamat sore, terima kasih telah menghubungi layanan customer toko kecantikan kami. Nah, ini dia kasih tahu sampai ke harganya bahkan, teman-teman. Oke. Jadi dia udah lumayan lengkap gitu ya. Oke, kita balik ke N8N-nya dulu. Di sini kita coba langsung aktifin gitu ya. Jadi kita nggak perlu susah-susah untuk tes workflow-nya lagi di setiap kita mau coba. Di sini kita langsung aktifin aja. Oke, di sini gua punya pertanyaan lain gitu ya. Jadi kalau gua sebelumnya itu tanya tentang masalah apa ataupun seperti apa deskripsinya, di sini gua akan coba tanya dari harganya. Misalnya kita tanya, ya ini hasilnya udah keluar gitu ya. Dia juga ngasih lagi selamat sore, terima kasih telah menghubungi. Terus ya ini dikasih tahu harganya adalah 250.000. Oke, ini seharusnya udah oke, cukup oke juga. Nah, cuma di sini gua akan coba modif gitu ya, karena kalau teman-teman lihat gitu ya di sini, dia itu masih pakai sore. Ya, coba kita debugging gitu ya, kita coba debugging. Di sini kalau teman-teman lihat, teman-teman pakai informasi dari now. Nah, ini yang teman-teman dapetin adalah jam 17. Nah, ini kenapa jamnya kok bisa berbeda gitu ya. Nah, masalah jam ini juga sebenarnya ada pengaturannya gitu ya. Teman-teman silahkan buka aja ke setting. Nah, untuk setting itu time zone-nya secara default dia ada di Euro Berlin, teman-teman. Nah, biar ini bisa benar tentunya teman-teman harus ganti. Ya, kalau di sini karena gua kasusnya adalah toko misalnya di Jakarta gitu ya ataupun waktunya itu WIB, teman-teman silahkan klik Asia Jakarta. Oke, teman-teman bisa save aja. Ini seharusnya informasinya setelah ini udah benar. Oke, di sini gua udah setting gitu ya untuk waktunya dan kita udah aktifin juga untuk workflow-nya yang ini. Nah, sekarang kita langsung coba tes aja. Misalnya di sini gua balik lagi, kita cari ataupun kita tanya barang lain deh ya. Misalnya kayak ya ini misalnya. Kita coba pertanyaan yang lebih susah misalnya. Ini ya kalau nggak salah misalnya apakah ada produk maskara? Teman-teman silakan enter aja. Ya di sini udah keluar hasilnya, jadi dia menyapa ya seperti biasa, terus dia bilang terima kasih, terus dia akan balas teman-teman. Jadi ya dia balas kalau dia punya produk maskara dengan deskripsi seperti ini ya, terus ada harganya 135.000. Nah, ini kalau kita lihat apakah benar, ini udah benar gitu ya karena dia juga nyentumin kalau itu waterproof dan harganya juga 135.000. Ya itu dia teman-teman untuk hasilnya. Yang pertama kita udah nerima gitu ya pesan dari trigger Telegramnya. Terus kita lempar ke AI agent-nya, terus kita suruh AI agent-nya untuk cari daftar produknya terlebih dahulu, terus kita lempar lagi ke AI modelnya lagi. Nah, di sini gua udah buat juga gitu ya untuk memorinya, jadi ya itu seharusnya persisten. Jadi kalau teman-teman tanya barang A gitu ya, deskripsi barang A, kita otomatis bisa jawab untuk hal selanjutnya gitu ya. Kita nggak perlu nanya lagi misalnya,
untuk nama barangnya sekian, terus harganya apa, itu nggak perlu lagi, karena kita udah punya yang namanya memori. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya gitu ya barang A, otomatis untuk harganya misalnya berapa, itu otomatis akan dihasilin harganya sesuai memori yang sebelumnya, teman-teman. Nah, yang terakhir kita juga udah ngirim pesannya itu balik ke pengguna. Jadi ya ini seperti CS pada umumnya gitu ya, CS-CS dimanapun, ini udah sangat sesuai. Sekian dulu untuk video kali ini, teman-teman. Terima kasih teman-teman udah ngikutin videonya sampai selesai. Ya silahkan teman-teman berkreasi dari tutorial kali ini, teman-teman bisa pakai services yang lain gitu ya. Misalnya teman-teman pakai WhatsApp ataupun sumber informasinya dari mana aja, itu silahkan teman-teman bebas untuk mengkreasikannya. Ya kalau teman-teman suka gitu ya dengan video kali ini, jangan lupa untuk like gitu ya dan subscribe juga ke channel ini. Kalau teman-teman masih ada yang bingung ataupun kesusahan gitu ya, silahkan teman-teman tanyakan di komen di bawah. Teman-teman juga bisa follow sosial media gua, untuk sosial medianya itu ada di deskripsi. Dan untuk hasilnya juga ada di deskripsi, teman-teman silahkan langsung di download aja dari situ. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya teman-teman.